Anda mungkin pusing ya lihat berita soal konflik Iran di mana-mana, isinya simpang siur semua. Tapi apa sih yang sebetulnya terjadi di balik semua kebisingan itu? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng jauh melampaui judul-judul berita yang kadang heboh doang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan besar yang sepertinya menggantung di udara. Iran diserang, dunia gonjang-ganjing, terus kok Indonesia kayaknya adem ayem aja? Pertanyaan tajam inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Biar gampang kita ikutin alurnya, kita akan urai semuanya dalam 5 langkah. Kita mulai dari apa pemicunya, lalu kita lihat 3 gelombang eskalasi yang terjadi, terus kita bongkar mitos soal kekuatan Iran, kita cek kenapa lawannya justru disebut gelagapan, dan terakhir kita bahas yang paling relevan buat kita, di mana posisi Indonesia. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Apa sebetulnya yang jadi pemantik krisis besar yang kita saksikan sekarang ini? Semuanya itu berawal dari satu kejadian. Satu kejadian tunggal yang dampaknya luar biasa. Yap, pemicunya adalah serangan yang langsung menargetkan orang nomor 1 di Iran, pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Dan ini penting banget buat dicatat. Ini bukan sekedar serangan militer biasa loh. Ini adalah aksi yang sepertinya memang dirancang untuk memprovokasi eskalasi besar-besaran dan guncangannya terasa sampai sekarang. Oke, dari satu percikan api itu, gimana ceritanya kok apinya bisa menjalar begitu cepat dan begitu luas? Nah, para analis melihat ada pola yang sangat jelas di sini. 3 gelombang eskalasi. Yuk kita lihat satu persatu. Gelombang pertama, ya jelas, pembunuhan itu sendiri. Nggak butuh waktu lama, langsung disusul gelombang kedua, Iran membalas. Dan balasannya nggak tanggung-tanggung, serangan masif ke semua pangkalan militer di kawasan itu. Nah, situasi makin rumit lagi di gelombang ketiga, ketika Hizbullah dari Lebanon memutuskan, oke, kami ikut masuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik dari semua analisis ini. Anda pasti sering dengar kan di media, narasinya seolah-olah seragam. Iran itu diambang kehancuran. Pertanyaannya, beneran begitu? Coba deh, kita bongkar mitos ini bareng-bareng. Jadi gini, di satu sisi, kita punya narasi populer yang bilang rejim Iran itu goyah, rapuh, tinggal nunggu waktu aja buat tumbang. Tapi di sisi lain, analisis yang kita kaji ini justru menyajikan gambaran yang 180 derajat berbeda. Ini adalah sebuah sistem yang luar biasa tangguh, yang arsitekturnya memang dirancang untuk bisa bertahan dari guncangan sedahsyat apapun. Dan ini dia kuncinya, seperti yang dibilang Faisal Assegaf. Coba bayangin deh, sebuah organisasi aja butuh sistem sukses yang jelas dan solid biar bisa jalan terus. Apalagi ini sebuah negara. Maksudnya gini, Iran itu ternyata punya mekanisme peralihan kekuasaan yang udah teruji. Jadi bahkan ketika pemimpin puncaknya tiada, sistemnya nggak langsung ambruk, roda pemerintahan tetap berputar. Kekuatan ini juga bukan sesuatu yang instan. Angka 47 ini bukan sekedar angka biasa. Ini pengingat bahwa Iran sudah bertahan selama 47 tahun di bawah tekanan embargo ekonomi dan militer yang super ketat sejak tahun 1979. Coba bayangin hampir setengah abad. Ini bukti resiliensi atau ketahanan yang sudah benar-benar teruji oleh waktu. Dan ketahanan ini sumbernya bukan cuma dari militer. Analis menunjuk pada 3 pilar kekuatan dari dalam. Pertama, dukungan publik yang ternyata masif. Ini kelihatan dari lautan manusia pas prosesi duka. Kedua, ada semacam lem sosial berupa program kesejahteraan dari negara, contohnya obat-obatan yang harganya sangat murah, dan ini jelas membangun loyalitas warga. Dan ketiga, struktur masyarakatnya yang sangat kohesif, jadi susah banget buat dipecah belah dari dalam. Oke, itu tadi sisi kekuatan internal Iran. Sekarang, yuk kita balik koinnya. Kita lihat sisi lawannya. Kenapa justru Amerika Serikat dan Israel yang dalam analisis ini digambarkan sebagai pihak yang gelagapan dan penuh salah perhitungan? Kita harus ingat, dari awal tujuan mereka itu bukan main-main. Sangat ambisius, dan diumumkan secara terbuka pula. Pergantian rezim di Iran. Bukan cuma menekan, tapi menggulingkan. Itulah endgame yang mereka mau. Tapi, disinilah masalah pertama muncul. Dan datangnya dari tempat yang mungkin nggak mereka sangka-sangka. Dari dalam negeri mereka sendiri. Data dari survei Gallup ini nunjukin sesuatu yang bersejarah. Untuk pertama kalinya, simpati publik Amerika ternyata lebih besar ke Palestina daripada ke Israel. Wah, ini pukulan telak buat narasi perang pemerintah AS. Karena serangan dari luar kelihatannya nggak cukup buat meruntuhkan rejim, mereka coba plan B, yaitu memicu ledakan dari dalam. Seperti yang bisa kita lihat dari kutipan ini, Donald Trump secara terang-terangan minta rakyat Iran buat turun ke jalan. Intinya,
kerjakan apa yang gagal misil kami lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ini yang luar biasa. Kalkulasi mereka salah total. Seruan itu justru jadi bumerang. Rakyat Iran memang turun ke jalan, tapi bukan buat menggulingkan pemerintah. Malah sebaliknya, buat menunjukkan dukungan. Bukannya memecah belah, serangan ini justru jadi katalis yang memperkuat persatuan nasional mereka. Dan tanda-tanda gelagapan itu kelihatan banget dari target waktu mereka yang terus-menerus meleset. Awalnya kan pede banget, bilang perang bakal selesai dalam 4 hari. Gak lama, targetnya mundur jadi 4-5 minggu. Puncaknya, Netanyahu malah bilang semua pihak perlu kesabaran. Nah, menurut analis, pergeseran target ini adalah jejak digital dari sebuah miskalkulasi strategis yang fatal. Oke, setelah melihat peta konflik globalnya, sekarang mari kita tarik semua ini ke konteks kita, ke Indonesia. Di tengah percaturan sebesar ini, gimana sih seharusnya Indonesia memposisikan diri? Ternyata perdebatan soal ini cukup panas loh, dan penting buat kita pahami. Pusat perdebatannya itu mengerucut pada satu nama, Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Biar kita semua satu frekuensi, ini adalah sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Donald Trump yang tujuan resminya adalah, dalam tanda kutip ya, mempromosikan perdamaian di kawasan. Nah, kritik terhadap rencana keterlibatan Indonesia di sini tuh tajam banget. Ada 3 poin utama. Pertama, lembaga ini dinilai diskriminatif. Aneh kan? Katanya mau mendamaikan Gaza, tapi pihak utamanya yaitu Palestina malah nggak diajak. Kedua, ini dianggap melemahkan lembaga global yang sudah mapan seperti PBB. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis. Lembaga yang namanya Dewan Perdamaian ini justru didirikan oleh tokoh-tokoh yang sama yang sekarang menyulut api perang. Maka, gak heran kalau analisis ini sampai pada satu kesimpulan yang, ya bisa dibilang pedas. Mengingat rekam jejak Amerika yang berulang kali memveto resolusi gencatan senjata di PBB, seperti kata Faisal Assegaf, sangat naif kalau kita masih percaya Amerika untuk isu Palestina. Kutipan ini kayaknya menyimpulkan semua skeptisisme yang ada. Jadi kesimpulan akhirnya apa dari semua ini? Well, menurut analisis yang kita bedah, telah terjadi pergeseran kekuatan yang signifikan. Pihak yang tadinya diperkirakan bakal jadi bulan-bulanan, justru sekarang balik memegang kendali. Bukan lagi Amerika atau Israel yang mendikte langkah selanjutnya, katanya bola sekarang sepenuhnya ada di tangan Iran. Dan seluruh analisis ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang paling krusial, khusus untuk kita semua di Indonesia. Kalau memang peta kekuatan global sedang digambar ulang di depan mata kita, lalu peran apa yang harus dan bisa diambil oleh Indonesia dalam babak baru ini? Pertanyaan ini saya serahkan kepada Anda untuk kita renungkan bersama.